Kota Bogor tumbuh dengan denyut kehidupan yang hangat di antara riuh pasar dan kesejukan hujan yang turun. Di setiap sudutnya tersimpan kisah budaya yang hidup, salah satunya batik, warisan dari generasi ke generasi yang menyatukan keindahan, kesabaran, dan nilai luhur bangsa. Batik bukan hanya karya seni, tetapi juga identitas dan sumber penghidupan bagi banyak orang. Namun, di balik keelokannya, proses pembuatannya masih menyimpan tantangan lingkungan yang perlu kita renungkan. Inilah saatnya memahami, batik tidak hanya sebagai simbol keindahan, tetapi juga sebagai panggilan untuk menjaga bumi yang menumbuhkannya. Di balik keindahan selembar kain batik, tersimpan proses panjang yang memadukan antara tradisi dan ilmu pengetahuan, mulai dari tahap pencantingan, pewarnaan, hingga pelorotan. Setiap langkah memiliki potensi yang menimbulkan dampak bagi lingkungan. Dalam prosesnya, banyak pengrajin yang masih menggunakan pewarna sintetis yang mengandung bahan kimia berbahaya, seperti naftol, soda sintetis, dan remasol. Ada limbah dari proses pencelupan dan pencucian seringkali langsung dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu. Akibatnya, zat warna, sisa lilin malam, serta residu bahan kimia seperti soda api dan natrium hipoklorit ikut mencemari saluran air dan tanah di sekitar area produksi. Jika tidak ditangani dengan benar, proses kreatif yang seharusnya menjadi kebanggaan justru dapat menjadi ancaman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Limbah cair dari industri batik dapat menimbulkan berbagai dampak serius. Warna pekat dari zat kimia menyebabkan air sungai menjadi keruh dan berbau menyengat, menghambat proses fotosintesis organisme air, serta menurunkan kadar oksigen terlarut. Kandungan logam berat seperti kromium atau tembaga dalam limbah juga dapat terakumulasi di sedimen dan biota perairan, serta membahayakan rantai makanan. Dalam jangka panjang, air yang tercemar dapat meresap ke tanah dan mencemari sumber air bersih warga sekitar. Tidak hanya lingkungan yang terdampak, masyarakat pun ikut merasakan akibatnya seperti kulit gatal, iritasi, bahkan gangguan kesehatan lainnya akibat paparan jangka panjang terhadap limbah kimia. Inilah harga yang harus dibayar ketika industri berjalan tanpa keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak kunyit ketika dikombinasikan dengan jenis morden yang tepat mampu mencapai kategori tidak pudar untuk seluruh parameter uji. Temuan ini menjadi langkah nyata dalam meminimalisir pencemaran lingkungan akibat penggunaan pewarna sintetis yang berpotensi menghasilkan limbah B3. Selain itu, penggunaan pewarna alami juga menjamin produk batik yang aman bagi kulit sekaligus mendukung pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan. Tidak hanya itu, penggunaan pewarna alami di industri batik juga mendukung penerapan ekonomi sirkular, di mana limbah dari proses produksi tidak lagi dianggap sebagai akhir, melainkan dapat diproses ulang dan dimanfaatkan kembali serta digunakan sebagai bahan lain. Upaya ini tentunya tidak dapat berjalan sendiri, dibutuhkan strategi tambahan untuk mencegah dan meminimalisir pencemaran lingkungan, terutama bagi para pelaku IKM batik. Salah satu tantangan terbesar yang ditemukan di lapangan adalah minimnya keberadaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Dari hasil observasi, hanya ditemukan satu pengrajin batik yang memiliki IPAL mandiri, sedangkan lainnya belum mampu membangun fasilitas tersebut karena biaya dan perawatannya yang cukup mahal. Oleh karena itu, beberapa solusi dan upaya yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan, bantuan alat, atau subsidi pembangunan IPAL komunal bagi sentra produksi batik. Yang kedua,
mengintensifkan sosialisasi mengenai bahaya limbah pewarna sintesis dan manfaat penggunaan pewarna alami bagi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan ipal sederhana berbasis filtrasi alami. Yang keempat, meningkatkan inovasi penggunaan pewarna alami sehingga pengrajin dapat beralih tanpa khawatir terhadap penurunan kualitas warna. Dan yang kelima, kolaborasi antara pengrajin, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan standar produksi batik yang ramah lingkungan serta mudah diterapkan. Dengan kombinasi antara kearifan lokal, penggunaan pewarna alami, ekonomi sirkular, dan dukungan pemerintah, kita dapat membangun produksi batik yang lebih bersih, sehat, dan tetap berakar pada budaya. Inilah langkah nyata untuk mewujudkan teknologi ramah lingkungan dalam warisan batik Indonesia. Mari kita jadikan setiap kain batik bukan hanya sebagai wujud seni, tetapi simbol perubahan. Bersama, kita bisa menjahit masa depan yang lebih bersih, lebih hijau, dan tetap beridentitas Indonesia. Karena menjaga lingkungan sejatinya